Selamat pagi, Pak Arif dan teman-teman. Kami dari kelompok 14 mempresentasikan manajemen perpajakan. Untuk memenuhi tugas UAS perencanaan dengan beranggota saya sendiri, Norareta Ekari, NIM 20.05.523034. Yang kedua, Silviana Rohmah, NIM 22.05.523027. Yang ketiga ada Ahmad Arif, NIM 23.05.527001. Dan Nadila Angelika, NIM 22.05.523035. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang manajemen perpajakan. Manajemen pajak adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan dan mengontrol aspek-aspek perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Berikutnya ada fungsi-fungsi dalam manajemen perpajakan. Yang pertama ada perencanaan pajak atau tax planning. Adalah kegiatan awal menganalisis seluruh aspek yang terkait kewajiban perpajakan. Yang kedua, pengorganisasian pajak atau tax organizing adalah fungsi untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan atau dioptimalkan untuk melakukan penghematan pajak. Yang ketiga, pelaksanaan pajak atau tax actuating adalah melaksanakan atau mengimplementasikan pajak secara formal maupun material. Yang terakhir, pengawasan pajak atau tax control adalah memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh wajib pajak dan telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Tujuan manajemen perpajakan. Yang pertama, mengurangi beban pajak sehingga memaksimalkan laba setelah pajak. Yang kedua, memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Berikutnya, manfaat manajemen pajak. Yang pertama, efisiensi dalam pembayaran pajak. Kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Ketiga, pengelolaan arus kas yang lebih baik. Keempat, penghematan biaya operasional.
Berikutnya ada penerapan manajemen perpajakan. Yang pertama, membuat rekonsiliasi data akuntansi yang meliputi pendapatan penjualan yang disesuaikan dengan SPT masa PPN atau beban pajak pegawai dengan penghasilan SPT PPh pasal 21. Kedua, memastikan sistem administrasi keuangan mampu melakukan perhitungan pajak dengan tepat dan sesuai. Ketiga, mengontrol sistem arsip dan dokumentasi bukti transaksi, mulai dari perjanjian jual beli hingga korespondensi pajak dan pelaporannya. Yang terakhir, melakukan tax audit dengan menggunakan jasa pihak ketiga seperti konsultan pajak dalam memeriksa kewajiban perpajakannya. Berikutnya akan menjelaskan perencanaan perpajakan atau tax planning. Tax planning adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Artinya yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Jenis-jenis manajemen perpajakan ada dua, yaitu National Tax Planning dan International Tax Planning. Syarat-syaratnya, yang pertama, tidak melanggar ketentuan perpajakan. Kedua, secara bisnis dapat diterima, bukti-bukti pendukungnya memadai. Berikutnya ada tahapan manajemen perpajakan. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Yang kedua, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak. Yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak. Keempat, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak. Kelima, memutakhirkan rencana pajak. Berikutnya akan dibacakan teman saya, Silviana. Selanjutnya, perencanaan pajak. Definisi perencanaan adalah adalah strategis yang merupakan peraturan keuangan untuk meminimalkan kewajiban pajak dan memaksimalkan efisiensi.
Yang kedua, mempelajari aturan perpajakan yang berlaku. Memahami aturan perpajakan yang berlaku atau dapat menghindari sanksi dan memanfaatkan insentif perpajakan. Mengoptimalkan pengeluaran mereka dengan meningkatkan akuntabilitas dan profitabilitas secara keseluruhan. Dan juga perencanaan pajak dan kepatuhan hukum. Artinya, pentingnya perencanaan pajak terletak pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari sanksi hukum. Perencanaan pajak yang pertama menggunakan instrumen keuangan untuk perencanaan pajak. Artinya, teman keuangan yang dapat meminimalkan pajak seperti investasi dan pengeluaran yang dikurangi. Yang kedua, perencanaan pajak jangka panjang versus jangka pendek. Artinya, mengetahui kebijakan antara perencanaan pajak panjang dan jangka pendek sangat penting untuk mencapai tujuan finansial yang berkelanjutan. Dalam perencanaan pajak, setiap strategi perencanaan pajak harus mempertimbangkan regulasi dan dan arus perencanaan pajak yang baik dapat membantu perusahaan dalam dengan mengurangi secara aktif akan mendapatkan kepercayaan lebih dari pemangku kepentingan dan masyarakat.
Strategi perencanaan pajak menggunakan insentif pajak untuk penghematan. Yang pertama ada pajak yang berbeda. Perusahaan dapat mengurangi ditawarkan di potongan pengeluaran untuk mendapatkan pengurangan pajak sehingga perusahaan dapat mengatur pengeluaran memaksimalkan pengeluaran perjanjian pajak dan selanjutnya teman saya yaitu Mas Ahmad. Baik, terima kasih Mbak Hilvi. Selanjutnya strategi perencanaan pajak. Perencanaan pajak internasional dan transfer pricing. Yang pertama, memahami peraturan pajak internasional. Perusahaan yang beroperasi secara internasional harus memahami peraturan pajak di setiap negara untuk menghindari denda dan memastikan kepatuhan. Yang kedua, strategi transfer pricing yang sesuai, menetapkan harga transfer yang wajar antara entitas internasional dapat membantu dalam mengelola kewajiban pajak secara keseluruhan dan menghindari konflik. Yang ketiga, menghindari pajak ganda. Penting untuk merencanakan bagaimana menghindari pajak ganda dengan memanfaatkan perjanjian pajak antara negara untuk mengurangi beban pajak. Praktik perencanaan pajak dengan menggunakan penyusutan dan transaksi sewa guna usaha. Metode penyusutan dan transaksi sewa guna usaha. Penyusutan sebagai pengurang pajak. Metode penyusutan dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar dengan cara mengalokasikan biaya aset sepanjang umur ekonomisnya. Transaksi sewa guna usaha untuk efisiensi pajak. Transaksi sewa guna usaha untuk memungkinkan perusahaan untuk menggunakan aset tanpa perlu investasi besar, mengoptimalkan pengeluaran pajak secara efektif. Selanjutnya ada kombinasi strategi perpajakan. Menggabungkan metode penyusutan dan sewa guna usaha dalam perencanaan pajak
dapat meningkatkan efisiensi pajak dan mendukung pertumbuhan bisnis. Metode penyusutan yang umum digunakan dalam perencanaan perpajakan. Memahami beberapa metode penyusutan yang ada. Yang pertama ada metode garis lurus. Metode ini adalah metode yang paling banyak digunakan. Metode ini menghitung penyusutan dengan jumlah yang sama setiap tahun, sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam perencanaan perpajakan. Yang kedua ada metode saldo menurun. Metode ini mengurangi jumlah penyusutan setiap tahun, yang dapat menghasilkan penghematan pajak yang signifikan pada tahun-tahun awal. Metode jumlah angka tahun untuk penyusutan. Metode ini memberikan beban penyusutan lebih tinggi pada tahun-tahun awal, memungkinkan pengurangan pajak yang lebih besar pada awal masa manfaat aset. Selanjutnya, pentingnya memilih metode penyusutan yang tepat. Dampak pada laporan keuangan. Pemilihan metode penyusutan dapat memengaruhi profitabilitas yang dilaporkan, yang penting bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Pengaruh terhadap perencanaan pajak. Metode yang berbeda dapat menghasilkan kewajiban pajak yang berbeda, sehingga penting untuk mempertimbangkan strategi pajak secara keseluruhan. Kesesuaian dengan jenis aset. Beberapa metode lebih cocok untuk jenis aset tertentu, sehingga pemilihan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan penghematan pajak. Pentingnya penyusutan dalam perencanaan pajak. Yang pertama ada penyusutan sebagai pengurangan pajak. Penyusutan berfungsi sebagai pengurang pajak yang signifikan, mengurangi beban pajak, terutang, dan meningkatkan arus kas perusahaan. Yang kedua ada metode penyusutan yang tersedia. Berbagai metode penyusutan seperti garis lurus dan saldo menurun mempengaruhi perhitungan pajak dan harus dipilih dengan cermat. Perencanaan penyusutan yang efektif. Perencanaan penyusutan yang baik dapat meminimalkan kewajiban pajak dan memaksimalkan potensi pengembalian investasi. Yang keempat ada pengaruh penyusutan terhadap laporan keuangan. Penyusutan secara langsung mempengaruhi laporan laba rugi dan neraca yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak. Selanjutnya, mengelola penyusutan dalam konteks pajak. Yang pertama, mematuhi regulasi perpajakan. Perusahaan harus memastikan bahwa metode penyusutan yang digunakan mematuhi semua regulasi perpajakan yang berlaku untuk menghindari masalah hukum.
Mengelola penyusutan dalam konteks pajak. Strategi untuk penghematan pajak. Dengan memilih metode penyusutan yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan penghematan pajak dan peningkatan arus kas. Selanjutnya ada memonitor perubahan kebijakan pajak. Perusahaan harus tetap waspada terhadap perubahan kebijakan pajak yang dapat mempengaruhi metode penyusutan dan strategi perpajakan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan kawan saya Mbak Nadila. Monggo Mbak Nadila. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Saya akan menjelaskan mengenai dampak transaksi sewa guna usaha terhadap kewajiban pajak. Pengaruh sewa guna usaha terhadap pajak penghasilan. Kewajiban pajak penghasilan berubah. Transaksi sewa guna usaha mempengaruhi kewajiban pajak penghasilan yang dapat menyebabkan pengurangan pajak terutang melalui biaya penyusutan. Yang kedua, penyusutan sebagai pengurang pajak. Penyusutan aset sewa guna usaha dapat digunakan untuk mengurangi pajak penghasilan, sehingga mengoptimalkan kewajiban pajak yang dibayar perusahaan. Yang ketiga, pengaruh terhadap laporan keuangan. Pencatatan sewa guna usaha dalam laporan keuangan mempengaruhi perhitungan pajak yang berdampak pada penghasilan kena pajak dan pajak terutang. Selanjutnya, dampak usaha terhadap pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN atas transaksi sewa. Transaksi sewa guna usaha umumnya dikenakan PPN yang harus dipatuhi. Kedua, kontrak sewa guna usaha harus mencantumkan klausul PPN pajak yang timbul dari transaksi tersebut. Yang ketiga, mengenai pengembalian PPN masukan. Pihak penyewa dapat mengklaim pengambilan PPN masukan jika memenuhi syarat tertentu yang dapat meningkatkan likuiditas keuangan perusahaan. Selanjutnya, mengenai implikasi hukum dan kepatuhan pajak. Dan pajak yang harus dipenuhi. Perusahaan harus pajakan terkait sewa usaha
termasuk pelaporan dan pembayaran pajak slip pajak. Transaksi sewa guna usaha berpotensi menarik perhatian otoritas pajak, sehingga perusahaan harus siap menghadapi audit pajak yang mungkin dilakukan. Yang ketiga, penanganan sengketa pajak. Dalam kasus sengketa pajak terkait sewa guna usaha, perusahaan harus memiliki dokumen dan bukti yang kuat untuk mempertahankan posisi perpajakan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat sewa guna usaha untuk optimalisasi pajak. Yang pertama, pengurangan beban pajak melalui beban usaha. Biaya sewa yang dibayarkan di dalam leasing dapat diakui sebagai beban usaha yang mengurangi penghasilan kena pajak. Yang kedua, menghindari pajak atas kepemilikan aset. Berbagai metode penjutan seperti garis lurus dan saldo menurun mempengaruhi perhitungan pajak dan harus dipilih dengan cermat. Yang ketiga, pengoptimalan arus kas. Tidak perlu mengeluarkan modal besar di awal untuk membeli aset, sehingga dana dapat digunakan untuk aktivitas lain yang mendukung efisiensi pajak. Yang keempat, pemanfaatan penyusutan atau finance lease. Pada finance lease dapat mencatat aset dan melakukan penyusutan yang juga diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selanjutnya, insentif pajak untuk leasing tertentu. Sewa guna usaha untuk alat produksi tertentu bisa mendapatkan insentif pajak seperti super tax deduction yang terakhir, pajak bagi biaya sewa tanpa perlu perhitungan penyusutan sehingga administrasi lebih mudah. Kesimpulannya dalam penyampaian materi ini yaitu mengenai metode penyusutan aset, pemilihan metode penyusutan yang tepat adalah strategi optimal jumlah beban pajak, stabilitas laporan keuangan, yang penting untuk menyesuaikan metode penyusutan
dengan kebutuhan bisnis dan mematuhi peraturan perpajakan. Kesimpulan mengenai sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah salah satu strategi efektif untuk mengurangi beban pajak secara legal. Dengan memanfaatkan leasing, perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak, mengelola arus kas lebih efisien, dan meminimalkan risiko pajak atas aset tetap. Sekian presentasi dari kami. Pesan dari kami yaitu berpikir boleh untuk masa depan, tapi bahagialah dulu hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tujuan manajemen pajak yaitu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak. Apa saja persyaratan manajemen pajak yang baik? Pertama, tidak melanggar peraturan yang berlaku. Kedua, secara bisnis masuk akal. Ketiga, didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Tax planning adalah suatu analisis sistematik atas pilihan-pilihan pajak yang berbeda yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perbandingan tax evasion dengan tax avoidance. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir utang pajak. Bedanya, tax avoidance dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, yakni dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan yang berlaku. Sedangkan pada tax evasion dilakukan dengan cara-cara yang bersifat ilegal atau melanggar ketentuan yang berlaku. Tax avoidance dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Yang kedua, pindah lokasi, yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Yang ketiga, penghindaran pajak secara yuridis, yaitu dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang atau loopholes. Berikutnya, tax evasion merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak, atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana aturan perundang-undangan. Contoh pelaksanaan tax evasion yaitu memperkecil pendapatan pada laporan keuangan atau bahkan melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Dalam upaya menghadapi praktik penghindaran pajak, suatu negara pada umumnya menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus atau Specific Anti-Avoidance Rule dan umum atau General Anti-Avoidance Rule. Tujuan dibuatnya General Anti-Avoidance Rule adalah untuk mengantisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus atau untuk melawan tindakan tax avoidance yang pada saat dibuatnya peraturan belum dikenal.